Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, mari bersama-sama ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Ibadah kita pada pagi hari ini akan terlaksana oleh karena pertolongan Tuhan kita yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya serta tetap setia untuk selama-lamanya. Amin. Pujian nomor 358. Semua yang letih lesu. Turunlah kiranya atas jemaat sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita mohon pimpinan Tuhan. Karena ketika hidup kita dipimpin oleh Tuhan, maka Tuhan akan memegang kita dan melindungi kita supaya langkah hidup kita tidak tersesat dan jauh dari Tuhan. Dengan pujian nomor 413, Tuhan pimpin anakmu, kita pujikan bersama-sama bait pertama dan kedua. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jelas sepenuh bila kau tetap dekat. Bait 2. Hanya di Kau sajalah perlindungan dan teguh. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menentang, harapanku penuh. Sebagai petunjuk hidup baru kita, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang diambilkan dari surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia
yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menerapkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita, tentunya masih banyak sekali kekurangan kita di dalam melakukan hukum Tuhan ini. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, marilah bersama-sama dengan penuh kerendahan hati kita mengakui segala kekurangan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Dan semua jemaat kami mohon untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dengan doa yang demikian. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang maha besar dan hebat. Engkaulah Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menghadap ke hadirat Engkau dengan penuh kerendahan hati kami. Kami semua mengakui bahwa kami sudah berbuat dosa dan sudah bersalah serta sudah berbuat jahat. Oleh sebab itu ya Tuhan, dengarlah kiranya akan doa kami ini dan ampunilah kiranya segala dosa kami. Karena di dalam kami mempersembahkan segala permohonan kami di hadapan hadirat-Mu ini Tuhan, bukan bertumpu pada kebenaran kami, melainkan kepada segala rahmat-Mu yang amat berlimpah itu. Amin. Berita pengampunan dosa. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena dengan anugerah itu kita diselamatkan oleh sebab iman. Maka hal itu bukannya pekerjaan kita, melainkan karunia Allah. Oleh sebab itu syukur kepada Allah karena anugerahnya yang tiada terkira itu. Amin. Hitung nomor 32. Kulihat salib-Mu. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Namun sebelum kita menaikkan doa syafaat kita, mari bersama-sama kita pujikan dengan kidung nomor 460 bait pertama.
Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, karena kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Perkenankan pada pagi hari ini Tuhan, kami menghampiri tahta-Mu yang kudus untuk menyerahkan semua pergumulan kami di dalam doa syafaat kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini. Kiranya Tuhan memberkati dan memakai semua hamba-hamba-Mu yang turut ambil bagian di dalam pelayanan pagi ini. Demikian juga kiranya Tuhan memberkati dan mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang ikut melayani Tuhan, duduk dalam kemajlisan, duduk dalam keputusan kelompok, keputusan komisi, teknisi, koster, dan semua yang ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terlebih ketika kami mengadakan ibadah secara online ini, kami bersama multimedia melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati komisi multimedia. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk program-program yang telah kami rencanakan. Kiranya semuanya Tuhan memberkati, sehingga semua berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa untuk pembangunan rumah-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan sendiri akan menolong kami dan memberkati kami, memakai setiap saudara-saudara kami yang terpercaya untuk mengambil bagian di dalam pekerjaan-Mu ini, baik dari pengurusan sertifikat, penggalangan dana, pembangunan rumah Tuhan di tempat ini secara teknis nanti. Mari Tuhan Kau urapi semua hamba-Mu, Kau pakai Tuhan. Tuhan sediakan segala sesuatu yang kami butuhkan, sehingga semua berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk semua para pengkhotbah-pengkhotbah di tempat ini, guru-guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati dan memakainya, sehingga segala sesuatu yang disampaikan melalui kebenaran firman Tuhan, semuanya Tuhan berkati, bisa motivasi dan menguatkan iman kami semua, supaya kami tetap teguh di dalam Tuhan. Bapak Surgawi, kami juga berdoa pada pagi hari ini Tuhan, secara khusus untuk para panitia Natal. Kiranya Tuhan memberkati dan memakainya, sehingga pelayanan mereka kelak Tuhan berjalan dengan baik, dan kami semua bisa merayakan dengan penuh sukacita ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk seluruh kehidupan jemaat Tuhan. Saat ini Tuhan, banyak jemaat mengalami pergumulan Tuhan, baik pergumulan di dalam fisik mereka oleh karena ada sakit penyakit, baik pergumulan di dalam ekonomi rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam pendidikan anak-anaknya. Tuhan, sepenuhnya kami serahkan semua pergumulan umat tempat ini. Kiranya Tuhan memberkatinya Bapa. Kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan fisik, seperti yang dirasakan oleh Bapak Suprapto, Pak Kusmanto, Pak Subadi, demikian juga Mbah Ginem, Bu Kasmat. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk Mbah Dasuki, Mas Widodo, demikian juga berdoa untuk Bu Kasmiatun, Pak Riyadi, Bu Riani, demikian juga kami berdoa ya Bapa untuk Pak Tugiman, untuk saudara kami Denis, Mbah Tini, Mbah Wagini, terlebih saudara-saudara kami yang masih terpapar virus COVID-19 Bapa. Mari Tuhan, kiranya tangan-Mu yang penuh kuasa Tuhan tumpangkan atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, sembuhkan mereka dari sakit penyakitnya, sehingga saudara-saudara kami mendapatkan kekuatan baru yang dari Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, belas kasih-Mu kami nantikan Tuhan, memulihkan setiap saudara-saudara kami Bapa. Tuhan, kami berdoa juga untuk ekonomi jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati rumah tangga lepas rumah tangga. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka, usaha-usaha mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan Kau berkati, cukupkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan umat Tuhan yang saat ini mengalami kekurangan. Tuhan, pulihkan ekonomi rumah tangganya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua umat-Mu ya Bapa, dan dimanapun umat-Mu bekerja, dimanapun umat-Mu mencari ilmu, kiranya Tuhan memberkati mereka, sehingga dimanapun mereka berada senantiasa dilindungi oleh kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga secara khusus berdoa untuk anak-anak Tuhan yang masih di bangku pendidikan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, berikan roh hikmat kepandaian, cukupkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan dalam pendidikan mereka. Terlebih anak-anak Tuhan yang ingin mencari pendidikan yang lebih tinggi lagi, Tuhan Engkau memberkati, berikan pendidikan yang terbaik untuk mereka Bapa. Demikian juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sudah selesai studinya dan saat ini mereka sedang berjuang mencari
pekerjaan, kiranya Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik untuk mereka Tuhan. Dan bagi yang sudah bekerja merindukan pasangan hidup, kiranya Tuhan mempertemukan dan pasangan hidup yang seiman dan takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh membangun bahtera rumah tangga sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga untuk para lansia, Tuhan memberkati dengan kekuatan iman dan memberikan hikmat sehingga bisa mengisi waktu mereka untuk mendekatkan diri kepadamu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan semua kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati dari anak-anak balita sampai para lansia. Tuhan proteksi mereka dan berikan kasih karunia dan damai sejahtera di dalam kehidupan setiap umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang memperingati hari ulang tahunnya di minggu ini. Kami berdoa untuk anak-Mu Chelsea Karis, untuk anak-Mu Budi Utomo, untuk anak-Mu Kris Cahya Elena Putri, untuk Bapak Wahyu Trisantiko, untuk Ibu Paryanto Hastuti, untuk adik Christian Adi Chandra. Mari Tuhan, keenam anak-Mu ini Tuhan tumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa. Tuhan, Kau memberkati mereka, kiranya dengan bertambahnya usia Tuhan tambahkan berkat-Mu, berkat kasih karunia dan damai sejahtera, berkat kekuatan dan kesehatan, berkat keteguhan iman, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan cukupkan, segala sesuatu yang menjadi kerinduan mereka Tuhan Kau yang akan mewujudkannya, apa yang menjadi pergumulannya Tuhan Kau akan menolongnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kemanapun anak-Mu ini berada, Tuhan lindungi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berkenan memberkati bangsa kami. Ampunilah Tuhan segala dosa-dosa yang telah dilakukan oleh semua rakyat Indonesia ini Tuhan. Ampunilah para pemimpin kami. Tuhan, kami berdoa untuk pemulihan bangsa ini Bapa. Di bangsa ini Tuhan masih banyak mengalami keprihatinan oleh karena COVID-19 masih ada. Jika bangsa kami masih melaksanakan pandemi, kiranya Tuhan memberkatinya Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, pulihkan Tuhan pendidikan anak-anak-Mu. Mari Tuhan, Kau sendiri akan campur tangan, terlebih di dalam penanganan COVID-19 ini. Tuhan, pakai para pemerintahan kami Tuhan. Kau memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden kami Kiai Haji Ma'ruf Amin, demikian juga para menteri. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pemimpin kami yang duduk di dalam MPR, DPRI, demikian juga DPRD. Kami berdoa untuk para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, dan semua Tuhan yang duduk di dalam jajaran pemerintahan bangsa kami. Mari Tuhan, Kau memberikan hikmat kepada mereka sehingga mereka bisa mengerjakan semua tugasnya dengan baik. Terlebih kami berdoa untuk gugus tugas, untuk para tim medis, para relawan yang saat ini mereka juga telah berjuang Tuhan untuk mengatasi adanya COVID-19 di bangsa kami. Mari Tuhan, Kau memberkati perjuangan mereka, Engkau memberkati usaha dan pekerjaan mereka, Engkau lindungi mereka Tuhan, sehingga mereka bisa mengerjakan tugasnya dengan baik Bapa. Kami berdoa Tuhan, sadarkan semua rakyat Indonesia sehingga mereka bisa mematuhi semua himbauan pemerintah sehingga COVID itu bisa diatasi dengan baik ya Bapa. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk penginjilan di bangsa kami. Pulihkan Tuhan jiwa-jiwa yang lemah, menangkan Tuhan jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Bapa. Pakailah gereja-gereja-Mu, pakailah penginjil misionaris, yayasan Kristen, mass media, cetak, elektronik untuk menyebarluaskan Injil Tuhan, sehingga di bangsa ini banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, Engkau memberkati pelayanan kami, Engkau memberkati kehidupan jemaat-Mu, Engkau memberkati bangsa dan negara kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Sepenuhnya doa ini kami serahkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, inilah puji-pujian kami ya Tuhan. Kami percaya ketika kami memuji dan menyembah Engkau,
Tuhan berkenan mendengarkan puji-pujian kami, bahkan bertahta di atas puji-pujian kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu, Engkau pakai hamba-Mu, sehingga semua yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu hanyalah kebenaran firman Tuhan saja. Demikian juga seluruh umat Tuhan yang duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkatinya, mengurapinya, sehingga semua firman bisa diterima dengan baik dan dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambilkan dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Mari bersama-sama kita buka kitab kita. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir di daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan perkataan Tuhan di dalam ayat 28, "Hei ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Dengan ayat ini saya mengambil tema iman yang besar membuahkan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seberapa berat pergumulan seorang ibu ini. Ibu ini merasakan kesesakan oleh karena anaknya kerasukan setan dan dikatakan sangat menderita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi ibu ini satu pergumulan. Bagi ibu ini satu kesesakan yang luar biasa. Seorang ibu yang merasakan apa yang sedang dialami oleh anaknya. Anaknya begitu menderita oleh karena kerasukan setan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini satu pergumulan yang berat. Sulit menemukan obatnya untuk mengusir setan, supaya setan itu keluar dari tubuh anaknya. Dari mana dia bisa mendapatkan obat? Dari mana dia bisa mendapatkan pertolongan? Mungkin dia sudah ke sana kemari mencari pertolongan, ke sana kemari mencari obat, namun tidak pernah menemukan obatnya. Pergumulan ini satu kesesakan di dalam hati ibu ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Namun rupanya dikatakan bahwa ibu ini mempunyai iman yang besar kepada Tuhan Yesus. Sehingga dia datang kepada Tuhan Yesus. Yang mengatakan, hei ibu, iman besar imanmu. Ini Tuhan Yesus sendiri. Ini bukan penilaian dari ibu itu, namun ini penilaian Tuhan. Dan ketika Tuhan menilai bahwa ibu ini mempunyai iman yang besar, tentunya berdasarkan fakta yang ada. Bukan sebuah kata-kata pujian kepada ibu ini. Namun Tuhan mengungkapkan iman yang besar, yang sungguh-sungguh dilakukan oleh ibu ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bicara pergumulan, bicara kesesakan, hari demi hari pergumulan umat Tuhan tidak semakin ringan. Pergumulan umat Tuhan semakin bertambah dan sangat berat. Tidak sedikit orang yang akhirnya imannya ini kendor. Tidak sedikit orang yang akhirnya meragukan perlindungan dan pertolongan Tuhan. Karena kesesakan dan pergumulan yang hebat melanda hidupnya. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, percayalah bahwa orang yang mempunyai iman yang besar kepada Tuhan, apapun itu bentuk pergumulannya, apapun itu bentuk kesesakannya, percayalah bahwa Tuhan mampu menolong kita. Tuhan bisa menolong kita. Hanya yang menjadi pertanyaan, saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, apa maksud Tuhan mengatakan, hei ibu, besar imanmu? Mengapa Tuhan menilai ibu ini mempunyai iman yang besar kepada Tuhan? Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, iman itu sesuatu yang tidak bisa dilihat di dalam hati. Namun ketika iman itu dipraktekkan, iman itu disertai perbuatan, maka perbuatannya itu mencerminkan iman, dan sebesar apapun imannya akan kelihatan. Dan Tuhan melihat iman yang besar dari ibu ini, karena ibu ini melakukan sesuatu yang jarang sekali dilakukan oleh orang lain. Ketika anaknya kerasukan setan dan sangat menderita, ibu ini mau datang kepada Tuhan. Lalu berkata kepada Tuhan, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Kasihanilah aku. Ibu ini minta belas kasih Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus. Padahal ibu ini orang Kanaan. Mungkin dikatakan orang yang tidak percaya kepada Yahweh, Allah orang Israel. Tidak percaya kepada Tuhan Yesus mungkin. Namun dia mau datang kepada Tuhan Yesus. Dan dengan keyakinannya, dia percaya bahwa Yesus mampu menolongnya. Kasihanlah aku ya Tuhan. Dengan kata lain mungkin sudah tidak ada orang yang bisa menolongnya. Dia hanya membutuhkan belas kasih Tuhan. Tuhan di dalam memberikan pertolongan berdasarkan belas kasihannya, berdasarkan anugerahnya, dan ibu ini tahu, Tuhan kasihanlah aku. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, hanya Tuhan yang menjadi pengharapannya. Hanya Tuhan yang dipercaya bisa menolongnya. Hanya Tuhan yang diyakini akan memberikan belas kasih kepadanya. Maka dia kata, kasihanilah aku ya Tuhan. Kasihanilah aku. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, iman yang besar dinyatakan melalui satu perbuatan, bahwa hanya Yesus saja yang mampu menolong. Hanya Yesus yang sanggup memberikan belas kasihan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus,
Kadang ketika kita masih mempunyai kekuatan, kadang kita lupa mohon belas kasih Tuhan. Kita mengandalkan kemampuan dan kekuatan kita sendiri. Padahal belas kasih Tuhanlah yang sanggup menolong kita. Dan ibu ini menyatakan imannya kepada Tuhan dan dia minta belas kasih Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus, selalu apa yang terjadi berikutnya? Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Dia berteriak minta belas kasih Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus tidak menjawabnya. Malah murid-muridnya datang kepada Tuhan Yesus dan menyuruh supaya perempuan itu disuruh pergi. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus. Dan setelah itu Tuhan juga mengatakan, aku diutusannya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Artinya aku diutusannya untuk orang Israel, bukan untuk kamu orang Kanaan, mungkin seperti itu. Saudara, kalau kita renungkan, ini sebuah tantangan di dalam pergumulan. Dia sudah minta belas kasih Tuhan, dia sudah datang kepada Tuhan, namun ada tantangan di situ. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, tantangan apa yang dihadapi di sini? Pertama, Tuhan Yesus diam, Tuhan Yesus tidak menjawab sama sekali. Kalau orang sudah berteriak-teriak minta belas kasihan lalu nggak dijawab, rata-rata orang sudah tidak mau bertahan. Ngapain aku harus teriak-teriak, ngapain aku harus bisa minta belas kasihan? Toh sudah tidak dijawab lagi. Kebanyakan orang akan seperti itu. Namun ibu ini terus minta belas kasih Tuhan. Murid-muridnya datang untuk meminta supaya dia diusirnya. Bahkan ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dengan kata bukan untuk engkau, ini tantangan yang berikutnya. Aku bukan untuk kamu ibu, namun aku untuk umat Israel. Mungkin seperti itu. Ini tantangan lagi. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini sebuah ujian. Iman yang besar itu mengalami ujian di sini. Yang menjadi pertanyaan, apakah Tuhan Yesus tidak tahu kalau ibu ini benar-benar percaya dengannya, kalau ibu ini benar-benar merindukan belas kasihnya? Apakah Tuhan enggak tahu? Tuhan tahu. Namun Tuhan ingin membuktikan bahwa ibu ini juga punya iman yang besar, dan ibu ini sanggup juga membuktikan bahwa dirinya punya iman yang besar. Jika sekalipun ada tantangan di situ, dia didiamkan, dia mau diusir, bahkan dia ditolak, dia tetap meyakini bahwa Tuhan mampu beri belas kasihan kepadanya. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, iman yang besar itu dibuktikan melalui ujian yang ada, dan ibu ini tahan uji. Saudaraku, seperti kebenaran firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Ayat 4, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ujian itu membuahkan ketekunan. Dan inilah yang dimiliki ibu ini. Sekalipun diuji, ada hambatan, ada tantangan, ada rintangan, dia bertekun mencari Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang dia yakini sanggup untuk menolongnya. Akhirnya membuahkan ketekunan itu. Dan melalui ketekunan itu ada buah yang luar biasa. Jika dia mengalami pertolongan Tuhan. Iman yang besar adalah iman yang hanya mengandalkan Tuhan, meyakini akan belas kasih Tuhan. Iman yang besar adalah iman yang tahan uji.
Sekalipun ada tantangan, tidak pernah menyerah. Terus dihadapinya, terus mencari Tuhan dengan tekun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita buktikan bahwa kita adalah orang-orang yang mempunyai iman besar kepada Tuhan. Seberat apapun pergumulan kita, seberat apapun yang kita alami dalam kesesakan ini, percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Mari kita buktikan bahwa kita mempunyai iman yang besar. Kita terus berharap kepada Tuhan dan jangan pernah menyerah. Kita harus tahan uji, kita harus bertekun di dalam Tuhan. Saudaraku yang ketiga, iman yang besar dari ibu ini dibuktikan melalui kerendahan hatinya. Tuhan mengatakan bahwa ayat yang ke-26, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Tidak patut memberikan roti ini kepada anjing. Dan perempuan ini menerima gambaran Tuhan itu. Dan dia terima bahwa anjing itu adalah dirinya. Namun anjing itu makan dari remah-remah meja tuannya. Akulah anjing itu, mungkin kata seperti itu. Ini orang yang punya kerendahan hati luar biasa. Sekalipun dikatakan anjing, dia terima. Karena harapannya hanya kepada Tuhan, pertolongan hanya di dalam Tuhan. Apapun yang dikatakan Tuhan, dia terima. Ini sifat kerendahan hati, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Orang yang mempunyai iman yang besar itu dinyatakan dengan kerendahan hatinya di hadapan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mengatakan, hei ibu, besar imanmu. Kenapa? Karena perempuan ini hanya mengandalkan Tuhan, minta belas kasih Tuhan. Karena perempuan ini tahan uji, dia berani menghadapi tantangan dan dia tidak pernah berhenti minta belas kasih Tuhan. Dan karena perempuan ini mempunyai kerendahan hati di hadapan Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita alami saat ini, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kesesakan kita, ketika kita mempunyai iman yang besar yang kita buktikan di hadapan Tuhan, maka percayalah iman yang besar itu akan membuahkan pertolongan Tuhan. Cari belas kasih Tuhan, andalkan Tuhan dalam hidup ini. Dan jangan pernah menyerah sekalipun ada tantangan. Mungkin itu bagian dari ujian kita. Kita harus tahan uji untuk membuktikan bahwa kita punya iman yang besar. Miliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Karena hanya orang-orang yang rendah hati yang akan mengalami pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari di tengah-tengah keadaan bangsa yang masih seperti ini, COVID masih ada di sana sini, pandemi kita alami, kita semua prihatin, kita semua bergumul, mungkin hampir sama pergumulan kita. Jangan pernah menyerah, datanglah kepada Tuhan. Mungkin saat ini saudara bergumul sendiri, mungkin sedang ada yang masih isolasi di kamar sendiri, datanglah kepada Tuhan, minta belas kasih Tuhan. Atau mempergumulkan saudaranya, mempergumulkan orang tua saudara dan lain sebagainya, mempergumulkan ekonomi, mempergumulkan pekerjaan, dan apapun yang kita pergumulkan, carilah Tuhan, minta belas kasih saya Tuhan, andalkan Tuhan, dan terus jangan menyerah. Kita harus tahan uji. Mungkin kita harus menghadapi tantangan itu, kita tetap bertahan di dalam Tuhan. Karena itu akan menimbulkan ketekunan kita. Dan orang-orang yang tekun inilah terbukti bahwa dia punya iman yang besar. Tetap rendahkan hati di hadapan Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan aku gak bisa. Tolong kami Tuhan. Bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari apapun yang terjadi jangan lemah. Terus tetap setia.
tetap bertahan di dalam Tuhan, ada saatnya Tuhan pasti menolong kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau telah mengingatkan kami supaya kami punya iman yang besar. Karena iman yang besar itu akan membuahkan pertolongan Tuhan. Kami harus tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Engkaulah satu-satunya penolong kami. Kami harus tetap bertekun di dalam Tuhan, tahan uji sekalipun ada tantangan yang banyak sekali. Kami harus tetap rendah hati di hadapan Tuhan untuk membuktikan bahwa kami punya iman yang besar kepadamu ya Bapa. Tuhan, apapun yang sedang dialami oleh umat-Mu, apapun yang menjadi pergumulan kesesakan mereka Tuhan, kami percaya Engkau akan menolongnya Bapa. Banyak sekali saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesesakan dalam hidup ini. Oh Tuhan, kuatkan imannya, teguhkan imannya Bapa. Berikan ketekunan dan kesetiaan Bapa. Sekalipun banyak sekali tantangannya yang mereka alami, biarlah mereka tak bertahan di dalam Tuhan. Berikanlah kerendahan hati kepada kami semua supaya kami tetap mengandalkan Engkau Bapa. Ya Tuhan, saat ini secara khusus kami juga bergumul. Kami juga ikut merasakan amat dirasakan oleh Ibu Nunuk Tuhan. Karena terpanggilnya saudara kami, kasih kami Pak Nunuk di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan iman kepada keluarga yang ditinggalkannya Bapak. Supaya tetap setia kepada Engkau ya Tuhan. Dan semua seluruh jemaat Tuhan di tempat ini yang sedang mengalami pergumulan demi pergumulan. Tuhan berikanlah belas kasih-Mu Bapak. Berikanlah pertolongan-Mu kepada mereka. Sehingga mereka boleh merasakan campur tangan-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berhenti berbicara. Namun kiranya roh Tuhan terus berbicara kepada kami. Sehingga kami semua dikuatkan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah banyak berkat Tuhan yang kita alami dalam hidup ini. Oleh sebab itu marilah bersama-sama kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan mempersembahkan persembahan kita yang harum, yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bila depan keras melanda hidup, bila putus asa dengan lesu, berkat Tuhan itu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari ikutlah, takkan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari ikutlah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bapak Ibu jemaat kami mohon untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu, buat berkat-Mu yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Terlebih Engkau telah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Perkenankan Tuhan untuk mengungkapkan rasa syukur kami kepadamu. Kami mempersembahkan persembahan kami pada pagi hari ini. Mari Tuhan, kiranya Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan persembahan ini. Biarlah melalui persembahan kami pada pagi hari ini nama Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itu Tuhan, pakailah dan berkatilah setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk membawa mengelola persembahan ini. Berkati kehidupannya Tuhan, sehingga pelayanannya berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Demikian juga seluruh umat Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan memberkati segala sesuatu yang menjadi kebutuhan umat-Mu. Cukupkanlah segala sesuatu Tuhan yang mereka butuhkan. Berkati dimanapun umat bekerja. Berkati rumah tangganya. Demikian juga anak-anak Tuhan dalam bangku pendidikan, Tuhan berkati pendidikannya.
dan berkati masa depannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan persembahan kami pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Masih bangkit berdiri, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami silakan duduk kembali. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita akhiri ibadah kita. Percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita, Tuhan akan selalu memberikan penghiburan kepada kita, dan Dia akan selalu membimbing kita. Kita pujikan dengan pujian nomor 332, kekuatan serta penghiburan. Tiap hari Tuhan besertaku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya biasa, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku wajah. Raja Maha Kuasa yang kekal dan abadi, menghibur dengan suka dan jemaat kami mohon bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada. Ciptakan damai dimanapun saudara berada. Maka Tuhan yang ada di surga akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Terimalah berkat Tuhan ini. Turunlah kiranya atas jemaat sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati dan menyertai kehidupanmu dari siang ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Haleluya. Amin. Pujian nomor 410. Tenanglah kini hatiku. Tuhan
memberkati kita semuanya.